Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argita Septiana dari kelas 11 MIPA 2 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Berikut, marilah kita lihat penjelasannya. Pengertian dari organ reproduksi. Organ reproduksi adalah organ yang digunakan untuk menyusun sistem reproduksi. Di sini saya akan membahas struktur dan fungsi dari sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu organ reproduksi pria, terdiri atas bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar, yang pertama terdiri atas penis, yaitu alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Dan yang kedua ada skrotum, yaitu kantong yang membungkus atau melindungi testis. Untuk yang bagian dalam, terdiri atas, yang pertama testis, yaitu berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis yang dibantu oleh testosteron. Untuk yang kedua yaitu saluran kelamin, yang berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Dan yang ketiga ada kelenjar kelamin, berfungsi untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Proses yang melibatkan organ reproduksi pria. Pembentukan sperma atau yang dimaksud dengan spermatogenesis, yaitu proses terjadinya yang pertama spermatogenium, yaitu penghasil sperma, yang kedua sel Sertoli, yaitu pemberi nutrisi spermatozoa, yang ketiga ada sel Leydig, yaitu penghasil hormon testosteron. Dan hormon yang mempengaruhi ada luteinizing hormon, berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada follicle stimulating hormon yang berfungsi merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP. Untuk tahap-tahapnya yaitu yang pertama ada penggandaan, yaitu sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Yang kedua yaitu pertumbuhan, yaitu spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer. Dan yang ketiga pematangan, yaitu terjadi spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk dua spermatosit sekunder. Untuk organ reproduksi wanita, terdiri atas bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri atas vulva, yaitu celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Dan yang kedua ada labium, yaitu bagian yang membatasi vulva. Terdapat dua macam labium, yaitu labium mayora dan labium minora. Untuk bagian dalam terdiri atas vagina, yaitu saluran akhir reproduksi wanita. Yang kedua ada uterus, yaitu rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri. Yang ketiga ada tuba falopi, yang artinya sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong dan berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi. Dan yang terakhir ada ovarium atau penghasil ovum. Proses yang melibatkan organ reproduksi wanita, yang pertama yaitu oogenesis. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama ada penggandaan, yaitu sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia yang bersifat diploid. Yang kedua pertumbuhan, yaitu oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Dan yang terakhir ada pematangan yang dimulai pada masa puber. Untuk yang kedua ada siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Yang kedua, fase praovulasi. Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan FSH. Yang ketiga ada ovulasi, yaitu peningkatan kadar estrogen. Dan yang terakhir ada fase luteal, yaitu LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum. Dan yang terakhir ada fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Fertilisasi artinya bersatunya dua gamet untuk membentuk organisme baru yang sejenis. Yang kedua ada gestasi, yaitu rentang waktunya dimulai sejak proses pembuahan sel telur hingga proses persalinan. Dan yang terakhir ada persalinan itu sendiri, yang artinya proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.